Aku selalu percaya bahwa hal-hal gaib itu ada, tapi selama ini aku lebih memilih untuk tidak peduli. Sampai akhirnya aku harus berhadapan sendiri dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Namaku Pian, usiaku 32 tahun, seorang pria biasa yang hanya ingin hidup tenang. Malam itu, aku baru saja tiba di bengkel milik adikku, Rian, yang terletak di pinggiran kota. Bengkel Mandala Motor, begitulah namanya. Beberapa tahun lalu, tempat ini adalah salah satu bengkel motor paling ramai di daerah ini. Tapi kini, suasananya berbeda. Ketika aku turun dari motor, aku langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan bau tanah basah yang aneh menusuk hidungku. Lampu jalan di dekat bengkel berkedip-kedip, seolah-olah enggan menyinari tempat itu. Rian menyambutku dengan wajah lesu. "Bang, gue udah nggak tahu harus ngapain lagi. Bengkel ini kayak kena kutukan." Aku menatap sekeliling. Semua terlihat biasa saja, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Seolah-olah ada yang mengawasi kami dari kegelapan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyaku, mencoba tetap rasional. Rian menghela napas panjang sebelum menjawab. "Pelanggan gue satu persatu pergi. Ada yang bilang motor mereka selalu rusak setelah diperbaiki di sini. Ada yang katanya ngelihat sesuatu yang nggak beres di bengkel ini. Bahkan ada yang pernah jatuh sakit setelah mampir ke sini." Aku mengernyit. "Lu yakin ini bukan cuman kebetulan?" Rian menggeleng. "Bang, gue denger suara-suara aneh tiap malam. Kadang kayak ada yang ketawa, kadang nangis. Terus, ia menelan ludah, jelas ragu untuk melanjutkan. Aku menunggu, dan akhirnya ia berkata, pelan, 'Tiap malam gue mimpi buruk. Selalu ada perempuan yang manggil-manggil nama gue. Aku merasakan ada sesuatu yang merayap di tulang belakangku.' Aku tidak langsung percaya, tapi ini sudah terlalu aneh untuk diabaikan. Aku mengajak Rian masuk ke dalam bengkel. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam terasa lebih berat. Bau minyak dan logam bercampur dengan sesuatu yang lebih busuk, hampir seperti daging busuk. Aku menyapu pandangan ke sudut ruangan. Ada banyak peralatan bengkel yang dibiarkan berserakan. Beberapa motor yang sedang diperbaiki tampak terbengkalai, seolah sudah lama tidak disentuh. "Lu tinggal di sini tiap malam?" tanyaku. Rian mengangguk. "Iya, tapi sejak minggu lalu, gue tidur di rumah temen. Gue nggak berani sendirian di sini lagi." Aku menghela napas. "Gue bakal nginep di sini malam ini. Gue mau lihat sendiri ada apa." Rian tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. "Oke bang, tapi kalau lu ngerasa ada yang aneh, jangan ragu buat keluar dari sini." Aku menepuk bahunya, mencoba meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja. Tapi dalam hati, aku mulai merasa bahwa aku telah melangkah ke sesuatu yang lebih besar dari yang kuduga. Bengkel terasa lebih dingin saat malam semakin larut. Aku duduk di kursi reyot dekat meja kerja Rian, mengamati setiap sudut ruangan. Jam menunjukkan pukul 1 pagi. Angin malam bertiup pelan dari celah pintu, membawa suara-suara samar dari luar. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya suara angin atau binatang malam. Tiba-tiba, aku mendengar sesuatu, sebuah tawa. Pelan, nyaring, dan jelas bukan suara manusia biasa. Aku menajamkan pendengaranku. Suara itu datang dari belakang bengkel, dari dekat tanah kosong di sebelahnya. Dengan hati-hati, aku berjalan ke arah suara itu. Saat aku melewati pintu belakang, hawa dingin langsung menyergap tubuhku. Aku merasakan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan. "Lihat ke sini." Aku membeku. Suara itu terdengar begitu dekat, hampir seperti seseorang membisikkan kata-kata itu di telingaku. Aku menoleh pelan, dan di sanalah dia.
seorang perempuan berdiri di ujung tanah kosong. Rambutnya panjang berantakan, tubuhnya kurus dengan kulit pucat kebiruan. Gaun putihnya kotor dan robek-robek. Dan yang paling membuat darahku membeku adalah wajahnya. Tidak ada mata. Hanya 2 lubang hitam kosong yang menatap lurus ke arahku. Aku mundur selangkah. Tubuhku gemetar hebat. Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Lihat ke sini, Pian. Suaranya terdengar seperti bisikan bercampur desisan ular. Aku hampir kehilangan keseimbangan saat dia melangkah maju. Dan tiba-tiba, aku merasa sesuatu menyentuh pundakku. Aku berbalik dengan panik, hanya untuk menemukan seorang wanita lain berdiri tepat di belakangku. Dia berbeda. Matanya tajam, bibirnya merah, dan tubuhnya hampir telanjang. Hanya sehelai kain tipis yang menutupi tubuhnya. Tangannya yang dingin melingkar di leherku, dan aku bisa merasakan napasnya yang lembut di telingaku. "Kamu harus pergi dari sini, sayang." Bisiknya, nada suaranya menggoda, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku merasakan seluruh tubuhku kaku. Aku ingin lari, ingin berteriak, tapi suara perempuan buta di belakangku semakin keras. Sesuatu yang dingin menjalar ke tubuhku, dan tiba-tiba dunia di sekitarku berubah. Aku tidak lagi berdiri di belakang bengkel. Aku berada di suatu tempat lain, sebuah ruangan gelap dengan dinding yang dipenuhi coretan merah. Bau anyir memenuhi udara, dan di tengah ruangan itu ada sesuatu yang bergerak. Aku mencoba melangkah mundur, tapi tubuhku terasa berat. Perempuan di belakangku mencengkeramku lebih erat. Bibirnya yang merah kini berubah menjadi hitam seperti arang yang terbakar. "Kamu milik kami sekarang, Pian." Sebelum aku sempat berteriak, semuanya menjadi gelap. Aku terbangun dengan napas tersengal. Dadaku naik turun. Tubuhku berkeringat dingin. Sekitarku gelap. Hanya ada suara detak jam yang menggema di ruangan kosong. Aku butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa aku masih berada di dalam bengkel. Tapi, apakah tadi cuma mimpi? Aku duduk tegak, mencoba menenangkan diri. Semuanya terasa terlalu nyata. Perempuan buta dengan lubang hitam di wajahnya. Wanita setengah telanjang yang membisikkan kata-kata mengerikan ke telingaku. Aku meraba leherku. Masih terasa dingin, seolah jari wanita itu masih mencengkeramku. Aku melihat jam di dinding, pukul 3 pagi. Suasana di bengkel begitu sunyi, tapi aku tahu ada sesuatu di sini. Aku merasakan kehadirannya. Lalu, dari arah belakang bengkel, aku mendengar suara langkah kaki pelan menyeret, seolah seseorang berjalan dengan kaki yang terluka. Aku meraih kunci Inggris yang ada di dekatku, berjaga-jaga kalau ada orang yang benar-benar masuk ke bengkel. Perlahan, aku berjalan menuju pintu belakang. Begitu aku membuka pintu, jantungku nyaris berhenti. Di tengah tanah kosong yang berada di belakang bengkel, ada sesuatu yang bergerak. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan apa yang kulihat. Seorang perempuan berdiri di sana. Dia sama seperti yang kulihat dalam mimpi. Rambut panjang berantakan, gaun putih kotor, kulit pucat. Tapi kali ini, aku bisa melihat sesuatu yang lain. Kakinya tidak menyentuh tanah. Perempuan itu melayang beberapa sentimeter di atas permukaan tanah. Dan di bawahnya tanah tampak lebih gelap, seolah basah oleh darah. Lalu perlahan, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arahku. Aku mundur, tubuhku terasa lemas. Apa yang lo mau?" Dia tidak menjawab, tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di tanah di belakangnya. Sebuah gundukan, seperti makam. Hatiku berdegup kencang.
Aku tidak tahu apa yang terkubur di sana, tapi aku tahu benda itu adalah kunci dari semua kejadian aneh di bengkel ini. Perempuan itu masih menatapku. Senyum mengerikan mulai terbentuk di wajahnya, memperlihatkan gigi-gigi hitam berlumuran darah. Aku tidak bisa menahan diri lagi. Aku berlari masuk ke dalam bengkel dan menutup pintu sekuat tenaga. Aku tidak tidur lagi malam itu. Esok paginya, aku duduk di depan bengkel sambil merokok, mencoba memahami semua yang terjadi. Rian datang membawa sarapan, tapi wajahnya langsung berubah saat melihat ekspresiku. "Bang, lu kenapa?" tanyanya khawatir. Aku menggeleng. "Semalam, ada yang datang ke belakang bengkel. Wajahnya pucat. Lu lihat juga?" Aku menatapnya tajam. "Jadi, lu memang udah pernah lihat?" Rian mengangguk pelan. Gue udah bilang, "Bang, ini bukan cuma kebetulan." Aku menghela napas. Ada sesuatu yang dikubur di belakang bengkel. Gue yakin. Rian tampak ragu. "Bang, kalau itu beneran tanah kuburan, kita nggak bisa sembarangan gali." Aku mengerti maksudnya. Mengusik tanah yang sudah dipakai. Untuk hal-hal gaib bisa berakibat fatal. Tapi aku juga tahu, kalau kita tidak mencari tahu, bengkel ini akan terus dikutuk. "Ada orang yang bisa bantu kita?" tanyaku. Rian berpikir sejenak. "Ada. Namanya Mangganda. Dulu dia dukun, tapi sekarang dia udah tobat. Cuma, katanya dia masih bisa ngerasain hal-hal kayak gini." Aku mengangguk. "Ajak gue ke rumahnya." Kami pergi ke rumah Mangganda yang terletak di pinggir kota, jauh dari keramaian. Rumahnya kecil, tapi dikelilingi banyak pohon tua yang membuat suasana terasa lebih sunyi. Seorang pria tua dengan wajah keriput dan tatapan tajam menyambut kami di teras. "Kalian bawa sesuatu yang berat," katanya tanpa basa-basi. Aku dan Rian saling berpandangan. "Kita butuh bantuan, Mang," kata Rian. "Bengkel saya kayaknya kena guna-guna." Mangganda menatap kami lama, sebelum akhirnya berkata, "Apa, kalian sudah melihat perempuan itu?" Jantungku berdetak lebih kencang. "Gimana Mang bisa tahu?" tanyaku. Mangganda tersenyum kecil, tapi senyumnya tidak terasa hangat. "Aku sudah merasakan kehadirannya sejak kalian datang." Aku menelan ludah. "Siapa dia?" Mangganda menghela napas, lalu menunjuk kami untuk masuk ke dalam rumahnya. Di dalam, ia menuangkan kopi hitam ke dalam gelas kayu, lalu duduk di depan kami. "Perempuan itu bukan manusia lagi," katanya pelan. "Dia arwah penasaran, dan kalau benar dia muncul di bengkel kalian, artinya dia dikubur di sana." Aku merasakan tengkukku meremang. "Kita harus menggali tanah itu," kataku. Mangganda menggeleng. "Tidak semudah itu. Kalau kita salah langkah, kita bisa ikut dikutuk. Kalian harus tahu dulu siapa dia, kenapa dia ada di sana." Aku menatap Rian. "Ada yang bisa kita cari tahu. Pemilik lama bengkel ini mungkin." Rian tampak berpikir, lalu wajahnya berubah. "Dulu, sebelum gua beli bengkel itu, pemiliknya seorang lelaki tua. Namanya Pak Surya." Mangganda mengangguk. "Cari dia. Dia pasti tahu sesuatu." Aku berdiri. "Kalau gitu kita langsung cari dia sekarang." Tapi Mangganda tiba-tiba menatap kami tajam. "Sebelum kalian pergi," katanya, "jangan pernah menyebut nama perempuan itu kalau kalian tahu siapa dia." Aku mengernyit. "Kenapa?" Mangganda tersenyum tipis. "Karena kalau kalian menyebut namanya, dia akan tahu kalian sedang mencarinya." Aku dan Rian hanya bisa terdiam. Kami tidak tahu bahwa kami sudah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang kami bayangkan. Aku dan Rian akhirnya menemukan alamat Pak Surya, pemilik lama bengkel Mandala. Rumahnya berada di ujung gang sempit, jauh dari pusat kota. Rumah itu kecil dan tampak kumuh.
Catnya sudah mengelupas, dan halaman depannya dipenuhi ilalang yang tumbuh liar. Saat kami mengetuk pintu, butuh beberapa menit sebelum seseorang membuka. Yang muncul adalah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan wajah lelah. Matanya cekung dan kulitnya terlihat kusam, seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur nyenyak. "Ada perlu apa?" Suaranya berat dan serak. Aku dan Rian saling berpandangan sebelum aku akhirnya berkata, "Kami dari bengkel Mandalapa. Kami butuh bicara." Begitu mendengar nama bengkel itu, wajahnya langsung berubah. Matanya menyipit penuh kewaspadaan, dan tangannya yang keriput sedikit gemetar. "Aku tidak mau membicarakannya," katanya cepat. Lalu hendak menutup pintu, aku buru-buru menahannya. "Pak, tolong. Kami mengalami kejadian aneh di sana. Kami butuh jawaban." Pak Surya menatapku lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Masuk." Kami pun melangkah. Masuk. Ruangan di dalam rumahnya terasa suram. Bau kayu tua bercampur dengan sesuatu yang sulit kujelaskan, seperti bau tanah basah dan keringat. Kami duduk di kursi reyot, sementara Pak Surya mengambil rokok dari sakunya dan menyalakannya dengan tangan gemetar. "Apa yang sudah kalian lihat?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku menelan ludah. "Ada seorang perempuan di belakang bengkel." Rian menambahkan, "Dia seperti arwah penasaran. Dan ada tanah yang terlihat seperti kuburan di sana." Pak Surya terdiam lama sebelum akhirnya menghembuskan asap rokoknya perlahan. "Perempuan itu bernama Sari." Aku dan Rian menegang. Kami ingat peringatan Mangganda. Jangan pernah menyebut namanya. Pak Surya melanjutkan, "Belasan tahun lalu, dia bekerja sebagai wanita penghibur di sebuah bar di pinggir kota. Banyak pria yang tergila-gila padanya. Tapi ada satu orang yang paling terobsesi dengannya. Aku bersandar, mulai merasa ada sesuatu yang janggal di cerita ini." "Siapa orang itu?" Pak Surya menatapku dengan mata penuh beban. Aku dan Rian saling berpandangan. "Aku jatuh cinta padanya," lanjutnya. "Aku sering datang ke bar hanya untuk menemuinya. Aku memberinya uang, membelikan perhiasan, tapi dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Aku tahu dia hanya menganggapku sebagai sumber uang." Suaranya mulai bergetar. "Sampai suatu malam, aku menemuinya dalam keadaan mabuk. Aku memohon agar dia bersamaku, tapi dia menolak. Dia bilang dia sudah lelah hidup seperti ini, dan dia ingin pergi meninggalkan kota. Aku mulai bisa menebak kemana arah cerita ini. Aku tidak bisa menerima itu," katanya pelan. "Dalam keadaan mabuk, aku membawanya ke bengkelku. Aku mencoba memaksanya untuk tetap bersamaku. Dan ketika dia menolak, aku membunuhnya." Rian langsung menelan ludah keras. Aku merasakan darahku membeku. "Aku menguburnya di belakang bengkel." Lanjut Pak Surya. Suaranya semakin lemah. "Kupikir semuanya sudah berakhir. Kupikir aku bisa melupakannya. Tapi dia tidak pernah pergi. Dia selalu ada di sana. Setiap malam aku mendengar suara langkahnya, mendengar bisikannya. Aku tidak tahan. Itu sebabnya aku menjual bengkel itu." Pak Surya menatap kami dengan mata penuh ketakutan. "Kalian tidak akan bisa lepas dari dia. Jika dia sudah menunjukkan dirinya, berarti dia ingin sesuatu dari kalian." Aku menghela napas, mencoba mengendalikan diri. "Apa yang dia inginkan?" Pak Surya menatapku lama sebelum menjawab. "Dia ingin balas dendam." Setelah pertemuan dengan Pak Surya, aku dan Rian kembali ke bengkel dengan perasaan tidak tenang. Malam itu, aku memutuskan untuk berjaga lagi. Aku tahu aku semakin dekat dengan kebenaran, dan aku tidak bisa berhenti sekarang. Sekitar pukul 2 pagi, udara di dalam bengkel berubah. Suhu turun drastis, dan aku mulai mendengar suara-suara aneh dari luar. Aku berdiri perlahan dan mengambil senter. Saat aku berjalan ke pintu belakang,
Aku bisa merasakan sesuatu yang mengawasi. Aku menelan ludah, lalu membuka pintu. Dan di sanalah dia Sari berdiri di atas tanah kuburannya, wajahnya semakin menyeramkan. Matanya yang hitam kosong kini mengalirkan darah, dan senyum lebarnya semakin jelas. "Lihat ke sini, Pian." Suaranya bergema. Aku terpaku. Aku ingin berlari, ingin menutup pintu dan bersembunyi. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sari bergerak mendekat dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dalam sekejap, wajahnya sudah ada tepat di depan wajahku. Aku ingin berteriak, tapi suara seperti tercekat di tenggorokanku. Sari mengangkat tangannya dan mengelus pipiku pelan. Jari-jarinya dingin seperti es. Aku sudah lama menunggu, bisiknya. Dan tiba-tiba dia menarik tubuhku ke arahnya. Aku merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya ketakutan, tapi juga sesuatu yang lebih aneh. Tubuhku terasa panas, dan aku bisa mencium aroma bunga melati yang samar. Sari mendekatkan wajahnya ke leherku, bibirnya yang pucat, hampir menyentuh kulitku. Napasnya dingin dan berbau anyir, tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuat tubuhku tidak bisa menolak. Aku ingin menolak. Aku ingin melawan. Tapi seolah ada kekuatan yang menahanku. Lalu tiba-tiba, suara keras membuyarkan semuanya. "Pian!" Sebuah suara membentakku dari belakang. Aku terlempar ke belakang, jatuh tersungkur ke tanah. Saat aku membuka mata, sosok Sari sudah menghilang, dan di depan pintu bengkel berdiri Mangganda. Wajahnya penuh amarah. "Kalian sudah membuat kesalahan besar," katanya pelan. Aku terengah-engah, tubuhku masih gemetar. "Dia sudah memilihmu, Pian," lanjutnya. "Dan sekarang dia tidak akan membiarkanmu pergi." Aku merasakan tubuhku semakin lemas. Aku baru sadar bahwa aku sekarang adalah targetnya, dan tidak ada jalan keluar. Aku masih terengah-engah di lantai tanah belakang bengkel saat Mangganda menarik lenganku dengan kasar. "Kita harus pergi sekarang." Suaranya tegas, nyaris terdengar marah. Aku masih dalam keadaan linglung. Tubuhku terasa lemas, seolah energi dihisap habis. Aroma melati masih tercium samar di udara, dan di tengkukku aku bisa merasakan sesuatu yang dingin. Sari sudah menandai aku. Mangganda tidak menunggu lebih lama. Dia menyeretku masuk ke dalam bengkel dan menutup pintu dengan keras. "Apa yang tadi terjadi?" Rian bertanya dengan wajah pucat. Mangganda menatapku dengan tajam. "Dia hampir berhasil mengambilnya. Kalau aku terlambat sedikit saja." Pian sudah bukan manusia lagi sekarang. Aku menelan ludah. "Maksudnya apa, Mang?" Mangganda menghela napas panjang sebelum menjelaskan. Sari bukan sekadar arwah penasaran biasa. Dia sudah terikat dengan tanah tempat dia dikubur. Semakin lama kalian berada di sini, semakin kuat cengkeramannya. Dan karena Pian sudah berinteraksi langsung dengannya, dia sekarang punya jalan untuk masuk ke dunia ini. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipisku. Jadi, sekarang dia akan terus mengejar gua. Mangganda mengangguk, sampai dia mendapatkan yang dia mau. "Apa yang dia inginkan?" Rian bertanya. Suaranya bergetar. Mangganda terdiam sesaat, lalu menatap kami dengan sorot mata tajam. Dia ingin menuntaskan nafsu terakhirnya sebelum mati. Aku dan Rian langsung saling pandang. "Jangan bercanda, Mang," kataku, berusaha menyangkal. Kenyataan yang mulai terasa mengerikan. Mangganda tidak tersenyum. "Aku serius, Pian." Dia mati dalam keadaan marah, kecewa, dan penuh keinginan yang belum terpenuhi. Dia tidak hanya ingin balas dendam. Dia ingin merasakan sesuatu yang tidak sempat dia alami sebelum dibunuh. Aku merasa mual. Jadi, dia ingin menjadikanmu miliknya.
Mangganda menyelesaikan kalimatku. Seketika, udara di dalam bengkel terasa semakin berat. Aku bisa merasakan sesuatu yang dingin mengalir di dalam darahku. Sari bukan hanya ingin membunuhku, dia ingin menguasai diriku. "Jadi apa yang harus kita lakukan?" tanya Rian. Mangganda menatap ke arah jendela bengkel yang bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di luar. Aku harus melakukan ritual pelepasan. Kita harus menggali tanah itu dan menghancurkan ikatan yang menghubungkan Sari dengan dunia ini. Aku mengangguk cepat. "Baik, kita gali sekarang juga." "Tidak bisa," suara Mangganda meninggi. "Kalau kita menggali tanpa persiapan, kita malah akan membangunkannya sepenuhnya. Aku butuh waktu untuk menyiapkan ritual ini." Aku mengepalkan tangan. "Berapa lama?" Mangganda menarik napas. "1 malam. Aku akan kembali besok malam dengan segala yang dibutuhkan." Aku menelan ludah. 1 malam setelah yang terjadi tadi. Seolah mendengar pikiranku, Mangganda menepuk pundakku. "Kamu harus bertahan, Pian. Jangan biarkan dia menguasaimu. Apapun yang terjadi malam ini, jangan biarkan dia masuk ke dalam pikiranmu." Aku mengangguk lemah. Aku tahu malam ini akan menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Mangganda pergi sebelum matahari terbenam. Aku dan Rian duduk di dalam bengkel dengan ketegangan yang semakin terasa berat. Saat malam mulai jatuh, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Udara menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Lampu di dalam bengkel berkedip-kedip dan suara aneh mulai terdengar dari luar. Aku menoleh ke jendela dan di sanalah dia, Sari berdiri di luar, menatapku dengan mata kosongnya. Dia tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Aku berusaha mengabaikannya, tapi semakin lama aku merasa kepalaku semakin berat. Aku mendengar bisikan di telingaku. "Pian, bukankah kau lelah?" Aku menelan ludah. Aku tahu ini hanya permainannya. Aku tidak boleh terjebak. Tapi kemudian aku merasakan sesuatu yang lain. Tangan yang dingin menyentuh tengkukku dari belakang. Aku menoleh dengan cepat, dan jantungku hampir berhenti. Di belakangku, Sari sudah berdiri sangat dekat. Gaunnya yang robek kini terlihat lebih jelas, dan aku bisa melihat kulitnya yang pucat dihiasi luka-luka membusuk. Tapi matanya kini penuh dengan keinginan yang mengerikan. Tangannya bergerak ke dadaku, mencengkeram bajuku. "Aku bisa memberimu sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, Pian." Aku tertegun. Bibirnya yang kotor mendekat ke wajahku, dan tiba-tiba aku merasa tubuhku tidak bisa bergerak. Aku ingin lari, aku ingin berteriak, tapi ada sesuatu yang menggoda di dalam diriku. Aku mulai merasa ingin menyerah. Tapi kemudian, suara keras membangunkanku dari hipnosis mengerikan itu. Brak! Rian memukul meja dengan keras. "Pian, sadar, Bang." Aku tersentak, dan begitu aku mengedipkan mata, Sari menghilang. Aku terjatuh ke lantai, tubuhku gemetar. "Kita nggak bisa bertahan lebih lama lagi di sini," kata Rian dengan suara panik. "Kita harus keluar." Tapi sebelum aku bisa bergerak, suara tangisan terdengar dari luar. Tangisan perempuan, pelan, tapi penuh kesedihan yang menusuk hati. Aku menoleh ke jendela. Dan kali ini aku melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tanah di belakang bengkel mulai bergerak sendiri, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam tanah. Tanah di belakang bengkel bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalamnya. Aku dan Rian mundur dengan napas memburu. Bau anyir yang kuat mulai menyeruak di udara, bercampur dengan aroma melati yang semakin pekat. "Kita nggak bisa tunggu, Mangganda. Kita harus pergi sekarang." Rian berteriak panik. Tapi aku tahu,
Aku tahu kami tidak akan bisa pergi. Sari tidak akan membiarkan kami lolos. Dan benar saja, dari balik bayangan, sosoknya muncul. Sari kini terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Gaunnya yang dulu putih, kini sepenuhnya hitam. Tubuhnya membusuk dengan luka menganga di leher. Bekas jeratan yang membunuhnya. Matanya, yang dulu kosong, kini menyala merah darah. Tapi yang paling mengerikan adalah senyumnya. Lebar, seolah-olah dia menikmati penderitaan yang dia berikan. Kalian sudah terlalu jauh. Bisiknya, suaranya bergema dari segala arah. Aku merasa tubuhku kaku, jantungku berdetak kencang. Ini adalah akhir. Tiba-tiba, pintu bengkel terbanting terbuka. Mangganda berdiri di ambang pintu, memegang sebuah botol berisi cairan hitam dan seikat daun kering. Jangan biarkan dia menyentuh kalian, serunya. Dia mulai membaca mantra dengan suara tegas, sementara aku dan Rian berusaha menjauh dari Sari. Tapi Sari tertawa. Kalian pikir mantra kecil itu bisa menghentikanku? Dalam sekejap, dia melayang ke arah Mangganda dengan kecepatan yang mengerikan. Mangganda mencoba menghambur cairan hitam ke arahnya, tapi tubuh Sari menembusnya seperti asap. Dia langsung mencengkeram leher pria tua itu dan mengangkatnya ke udara. Kau sudah terlalu tua untuk melawan kami, Ganda, bisiknya. Aku melihat wajah Mangganda yang berubah pucat. Dia berusaha melawan, tapi perlahan tubuhnya mulai kering, seperti sesuatu sedang menyedot nyawanya. Tidak ada waktu. Aku harus melakukan sesuatu. Aku meraih sekop yang tergeletak di dekatku dan berlari ke arah tanah kuburan di belakang bengkel. Apa yang lu lakuin, Bang? Rian berteriak. Aku harus menggali ini, teriakku. Aku mulai menggali dengan panik. Tanah terasa lebih berat dari seharusnya, seperti ada sesuatu yang menahannya. Tapi aku terus menggali. Aku harus menghancurkan ikatan Sari dengan dunia ini. Tiba-tiba, sekopku mengenai sesuatu. Brak, aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya kulihat. Sebuah tengkorak manusia, dan di atasnya ada kain lusuh berwarna merah darah. Sari mulai berteriak, "Jangan sentuh itu." Aku tidak peduli. Aku meraih kain itu dan merobeknya dengan kasar. Saat itu juga, udara di sekitarku berubah. Sari berteriak lebih keras. Suaranya bergema ke seluruh bengkel. Tubuhnya mulai bergetar dan berubah bentuk, seolah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ganda yang hampir sekarat jatuh ke tanah. Terselamatkan, aku tidak berhenti. Aku menghambur cairan hitam dari Mangganda ke tengkorak itu dan membakar kain merahnya dengan api dari korek Rian. Api biru menyala tinggi. Sari melolong kesakitan. Tidak. Tubuhnya mulai mencair, berubah menjadi abu yang tertiup angin malam. Matanya yang penuh dendam kini hanya menyisakan kehampaan. Dan dalam satu kilatan terakhir, dia menghilang. Bersama dengan tanah kuburannya, hanya tersisa keheningan. Aku terjatuh ke tanah, napasku tersengal. Rian duduk di sebelahku, masih gemetar. Mangganda menghela napas panjang dan berbisik. Akhirnya, dia pergi. Seminggu setelah kejadian itu, aku dan Rian sepakat untuk menjual bengkel Mandala. Kami tahu, meskipun Sari telah dikalahkan, tempat itu sudah tidak bisa dihuni lagi. Tapi sebelum kami pergi, ada satu hal terakhir yang terjadi. Saat aku mengunci pintu bengkel untuk terakhir kalinya, aku mendengar sesuatu. Sebuah bisikan, pelan, hampir seperti angin. "Terima kasih, Pian. Aku akan selalu mengingatmu." Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikannya, tapi aku tahu satu hal pasti. Sari mungkin sudah menghilang dari dunia ini.
tapi dia belum benar-benar pergi dari hidupku. Cerita tamat. Bagaimana menurutmu akhir cerita ini? Jangan lupa like dan komen juga subscribe channel ini untuk mendapatkan cerita yang lebih mencekam.